ke draft pick untuk game pertama dari Best of 3 Series. Coba Oke. ini kita mau dengar dulu nih. Sekarang suara Oji ini kita udah Suara dulu. Oji, coba. Tes. Halo? Nah, Udah kedengeran suara gua? Nah langsung kita menuju ke arah draft pick. Ini dia nih. Ini bisa kita saksikan. Kalau melihat dari permainan dari Aura, mereka itu sangat condong ke arah high ground defensive. High ground. Nah, setahu gua, sini nih adalah orang yang bisa memanipulasi tim fight. Dia bisa men-trigger, dia bisa menggawangi, dan itu apakah mampu dikandangin oleh Case. Cuma problem utama yang sekarang ada di otak gua adalah Leo Murphy salah satu roamer yang agresif. nah itu dia. Mungkin pertanyaannya adalah walaupun tadi yang Ranger Mas bilang kalau Leo Murphy agresif Bisa dan diikutin juga nggak, Pak Kis? scene-nya ini sering menangin match up di mid lane. Yes. Bisa saja Case ini terbantu gara-gara kehadiran dari Leo Murphy. Oke. Jadi agresivitas dia untuk memenangkan mid lane itu ke-deny. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bakal diambil untuk mendinai bagaimana agresivitas dari Sin? Nah, masalah utamanya sekarang, mereka juga sudah menutup ke arah Kaja. Informasi yang mungkin akan coba didapatkan oleh para pasukan dari Aura yang notabene-nya sangat kuat dalam bermain pick over. Nah, itu dia pick off ya. Cuma di sini Van itu punya power dari Fredrin-nya. Dan gua nggak tahu apakah dia akan bermain Fredrin dan memilih ke arah Joy. Wow. Joy. Yang Oke. notabene-nya masih bisa dipakai di sisi EXP lane. Yep. Tapi ada sebuah pakem yang sangat cepat pula di sini terlihat. Link ya. Angela. Link dan juga Angela di sini Ini. terbuka dan langsung Udah. diambil. Kita bersama-sama tuh udah sampai sounding ya tadi di ruang Iya, talent iya. ya. Kalau kita deal. Deal. Angela first pick. Angela first pick. Nah, Bahkan kalau bisa di ban. Karena beberapa kali kita melihat Angela di ban biar apa? Biar linknya juga mainnya tuh nggak bener-bener 100% agresif. Oke. Powernya Oke. nggak bisa 100% dimaksimalkan. Betul, dan kalau misalnya seperti ini akan mengurangi daya power Watt untuk menggunakan Cloud-nya. Watt salah satu player yang sangat bisa mengulik Cloud. Apalagi sekarang, Cloud itu cukup sustain di laningnya sendiri Pak Bulung. Yep. Dia pakai common itu, dia tuh sangat kuat. Dan ini udah secara tidak langsung mendinai pick akan hal yang bisa terjadi di kubu dari Dewa United. Oke, itu dia ada dua hero yang udah langsung diamankan oleh Aura Fire. Sementara sekarang kita masuk ke dalam giliran dari Dewa United Esports. Ada Paramis dan juga Franco. Nggak mau mikir banyak, nggak mau mikir ataupun mau mengambil keputusan yang jauh lebih greedy. Udah, satu efek suppress langsung diambil. Ya ini juga untuk deny dari Joy-nya. Karena ketimbang nantinya entah hero mungkin seperti Franco atau bahkan hero Lock. Yang pasti itu akan mengganggu Joy. Mendingan langsung ambil aja Yep. Franco-nya biar Joy-nya lebih bebas. Yep. Betul. Ini Franco juga kan akan mengganggu seorang Link. Dan notabene-nya kita juga bisa melihat sebenarnya kalau mereka ada satu lagi hero EXP laner yang bisa dikomboin itu Uranus. Tapi aku nggak tahu apakah dia akan pick di early. Karena kemungkinan besar dari sisi kiri itu masih ada Kari. Yep. Masih ada hero-hero yang bisa nge-burst dia. Yang belum terlihat untuk saat ini. Di sini udah ada lagi Parsha, satu high ground udah diamankan oleh Aura Fire. Masuk lagi ke fase banning selanjutnya. Untuk beberapa hero yang mungkin udah kita sebutkan juga di awal-awal. Itu ada kesempatan di sini untuk langsung dihilangkan kan. Iya, Ini tapi ada kalau- kesempatan untuk XP-nya langsung hilang juga. Buat sekarang kayaknya Kimura mungkin yang bakal ditarget atau bahkan Kabuki. Yep. Kalau kita lihat dari draftnya Dewa United, mereka juga masih terbuka untuk gold laner. Dan juga kalau misalkan kita melihat dari Joy ini, Joy-nya pun bisa ke arah jungle sekalipun. Karena kita udah melihat bagaimana Franco-nya ini terlepas. Dan match up-nya nanti bakal lawan Link. Yang dimana tentu dia bakal adu dash dengan bebas. Kalau melihat dari 3 pick pertama, aku sih nggak prefer ya Joy-nya ini akan berada di arah dari jungler. Aku lebih prefer dia di arah ke arah EXP lane. Kenapa? Ini notabene-nya adalah salah satu sosok yang bisa melakukan flanking terhadap seorang Varsha, Profesor. Iya, iya. Dan dia notabene-nya nggak harus pakai Power of Retribution. Setidaknya membawa Vengeance Sama nggak mungkin solo lebih pick, safe. nggak Ya. ke solo pick sama Link. Kalau dia taruh di jungler, mungkin, aku cuma bilang mungkin ya, dia bisa ke solo pick off. Walaupun nggak solo-solo banget karena ada Angela Ya mungkin kita nggak bisa bilang solo-solo Iya, banget iya, lah nggak ya. solo-solo banget Karena 2 sih. lawan 1 posisinya Iya. yang dimana ada Link sama Angela. Gak mungkin itu 1v1 situation. Pasti 2 lawan 1 atau bahkan 2 lawan 2. Tapi potensi untuk sekarang Lancelot sudah terbuang. Yes. Lalu untuk hero selanjutnya dari Dewa United itu adalah Min Sitar. Bener-bener ini didinai semua hero yang mampu untuk menghentikan bagaimana Rhythm of Joy-nya.
ketika dia sedang mencoba untuk melakukan dash Oh setiap kali my ada di God. land of dawn. Ini benar-benar kebuka lagi ya untuk Dan ini- area Godland sendiri. Magical damage, ingat masih ada pergerakan dari Harit yang belum juga diamankan dengan menghilangnya Min Sitar ini apa? Tidak obvious banget Pak. Terlihat di situ. nih. Bahkan aku ngelihatnya mereka maksa Joy-nya buat main di ini gak sih? Yep. Di jungler. Dipaksa gak sih Profesor? Iya, Lebih kurangnya untuk bermain di area bener-bener jungler. kayak dihabisin dulu ya kan hero-hero sisanya. Yep. Coba kalau misalkan emang yang paling possible kalau kita berbicara soal dash, paling Benedetta. Tapi berapa persen pick rate Benedetta sebagai jungler ketimbang sebagai XP laner? Kayaknya mendingan XP laner rata-rata karena untuk mainin cut lane, Benedetta lebih power. Betul. Apalagi habis di buff kan kemarin. Betul. Ini plus lagi ya, di sini terlihat ada Franco. Ada Franco yang udah diambil dan Oh, untuk kemungkinan oke. besar akan menjadi roamernya dan akan menggunakan Leo Murphy. Yes. Leo Murphy cocok nggak Pak? Cocok. Dengan pola Leo Murphy, pola permainan Leo Murphy pada saat itu ya. Iya. Dan sekarang udah hadir kembali nih Leo Murphy. Oke, dan Franco, cocok nggak dengan tingkat kebandelan yang dia miliki? Sangat cocok. Bisa Cocok. banyak hal dia lakukan. Mungkin dia dari early mau coba kasih pressure, yaitu adalah mencoba untuk melakukan Iron Hook kepada purple buff atau bahkan orange buff-nya. Lalu kalau kita berbicara sedikit soal bagaimana di early game-nya, ini kemungkinan besar akan sedikit mengganggu ke arah mid laner-nya, Sin. yes. Yang mau tidak mau entah nanti dia akan menggunakan battle spell-nya, entah Yep. flicker, entah purify. Dan itu harus dia gunakan ketimbang nanti akan tertarik dengan satu Iron Hook dari Leo Murphy. Oh iya, dan mungkin ini akan menjadi salah satu Pakito yang bisa dimanfaatkan oleh para pasukan dari Dewa United. Aku nggak tahu kenapa, aku melihat salah satu sosok yang mungkin tidak terlalu kuat fighter, tapi di meta sekarang Pakito ini menurut gue bisa jadi sosok andalan, bisa nge-burst. Walaupun Iya, lo iya. dengan ada Angel di dalam pun, Link itu bisa nge-burst abis. Apalagi sekarang heavy life punch-nya itu kan. Iya, absorb-nya Shield-nya gede banget ya. kacau. Itu Bener. setara Esmeralda 2 kali lah untuk menggunakan Stardust Dance-nya. Itu benar-benar cappuccino cincau. Buset, Aduh, Kacau. 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 Bener. Kalau nggak kacang coklat, Apa tuh? kacau. Oh kacau. Itu dia tuh. Sekarang udah ada lagi sosok-sosok legenda Indonesia juga udah Wah. mulai memasuki dari MPL Wah. Arena ya. Selamat Terlihat. datang ya untuk Ada Bro beberapa Santai dari ya. legenda. Aduh, selamat datang. Selamat datang. Ya ampun. Kenapa pakai jersey mantan timnya ya? Iya. Ada apa tuh di sana emang? Masih terpaut mungkin hatinya di sana ya. Dan Iya. mereka benar memaksakan Joy ini harus berada di area jungler. Yep. Yang memungkinkan dengan adanya Patrix di sisi kanan. Ya, Beatrix ini paling Ini oke. enak banget. Yang pertama, area of effect itu udah paling jelas. Oke. Karena yang kedua juga Melisanya udah di-ban. Jadi hero area of effect yang tersisa adalah Beatrix dan ini dia. Satu-satunya pick yang tersisa untuk Aura Fire. Beatrix Angela pun bisa Beatrix kan? dibawakan. Patrick untuk- Skari juga oke loh. Patrick Oke. Skari. Beatrix sekarang juga oke. Tinggal pilih, dia mau main seperti apa. Kalau gue pribadi, lebih ke arah Patrick. Yes, udah pasti jelas Udah pasti. banget. Kenapa? Pertama, dia harus dengan segera cepat menyelesaikan Kurt Altar. Walaupun musuh-musuhnya cukup tebal. Dan sekarang yang harus dia pikirkan kalau dia ambil carry, dia bisa solo pick off. Tapi dia nggak cukup kuat untuk di team fight mungkin. Tapi masalahnya iya. itu dia, Joy. Joy, Ada Joy. cuman ini perbedaannya adalah ini Joy-nya nggak vengeance. Di sini Ya, tetap. Itu yang gue tadi permasalahkan, Iya. kasihan. Joy-nya akan tersiksa. Dan ada mungkin kalau menurut gua pribadi adalah Beatrix sendiri ini adalah salah satu pilihan terbaik dari yang terburuk Pak. Karena Iya. dari deretan seluruh marksman Setuju, yang setuju. ada dengan adanya Joy ini hancur semua loh. Kecuali kalau menurut gua pribadi one-one. Ya, one-one. One-one bisa selamat. One-one pun masih ada resiko karena apa? Leo Murphy di sini akan Iya. membawakan Franco. Jadi mau tidak mau Bloody Hand-nya akan menuju ke arah gold lane tersebut. Dan ini dia Ya. line up dari kedua belah tim. Dewa United Esports versus Aura Fire. Match pertama pembuka kita. Laga pembuka yang begitu panas. Game pertama best of 3 series. Oke, gue juga menungguin emblemnya dan ini dia. Oh, Awat dia ingin sustain solo. Tenacity. Dia lebih kuat kali ini dengan tenacity-nya Profesor. Dan ini nampaknya akan menjadi debut dari Dewa United Esports. Mari kita berikan tepuk tangan di match pertama MPL Indonesia Season 12. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Wih, satu atmosfer yang sangat-sangat gua rindukan sekali. Berada di dalam Exaol ini di Betul. MPL Arena melihat dan menyaksikan bersama-sama. Dari jalannya pertandingan dan ini dalam match pertama kita. Di mana untuk beberapa player, untuk di tengah case dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Sedikit lagi EP tersisa di dalam tubuhnya. Andai tadi masih ada sebuah pergerakan dan masih cukup salah. Namun ternyata untuk sekarang case masih berhasil selamat di dalam area tersebut. Oke, emblemnya silakan Profesor KB. Wah, ini Casey ngambil satu buah cooldown reduction ya. Dia mau mengejar sepertinya untuk 45% cooldown reduction. Sementara kalau kita lihat dari scene, dia ambil trail di sini. Untuk adaptive attack-nya tentu yang nanti akan lebih tinggi untuk feather airstrike yang ia lakukan. Nah, kalau Kimura
Kimura dia malah di sini lebih berfokus sama Tenacity, Fearless, dan juga sama Brave Smith. Jadi dia bakal sustain banget. Dia bakal jadi satu-satunya badan bagi Aura Fire. Begitu juga dengan Dixon yang kali ini fokusnya menuju ke arah Brave Smith tapi pakai Festival of Blood. Yes, dan bahkan kalau misalnya kita lihat juga dari sisi Matrix, ini benar-benar dia mau nge-burst abis. Dengan adanya Weapon Master Weapon di agility Master. dan bahkan untuk positioning, memang kalau dengan adanya sosok Leo Morphy di depan sana bakal coba di pick up. Flicker telah dikeluarkan, Fan masih menahan satu buat Tempest of Blade-nya untuk melakukan team fight kembali. Lihat, Rhythm of Joy nampaknya masih belum cukup untuk menumbangkan seorang Sin. Dan lihat ringnya terperangkap di dada Kurt Altar. Bertukar satu poin dan Fan juga ter-take down. Dimakan oleh seorang Case. Oke, Van mungkin ingin mencoba peruntungannya barusan ya. Karena dia udah kecemplung di situ loh. Tempest of Blade udah dikeluarkan. 4 pedangnya standby. Iya, Kalau dia apalagi bisa dia- manfaatin itu tadi bisa semua. Apalagi dia killing spree. Iya. Yes. Killing spree ini bakal jadi poin penting banget buat Ling. Sustain team fight ditambah fatal. Ingat, jarang banget kita melihat fatal. Kecuali mungkin ketika ada di Ling. Karena balik lagi, Ling critical chance-nya itu tinggi sekali. Dan untuk saat ini, ya kita lihat sendiri di Turtle. Ini bakal di set up habis-habisan. Dan di satu sisi lainnya Kimura, dia bakal tarik ulur aja untuk Turtle-nya. Biar memberikan waktu untuk Fun mendapatkan level yang ke-6. Selama landingnya belum kedorong, it's okay untuk Kimura bisa mendapatkan satu sosok turtle. Dia tarik ulur. Tapi sekarang potensial yang sangat terbesar didapatkan Aura Fire. Kenapa? Tidak terganggu dari purple buff-nya. Aha. Dan dia juga bisa melakukan clear dari bottom lane. Notabene-nya ini akan menjadi sosok yang cukup diuntungkan Aura Fire. Dapat atau tidak di arah turtle, dia masih bisa nge-engage menuju ke arah top lane. Tapi lihat Kabuki, Best of Everybody, Super Rose, Sobriadi, berhasil selamat tapi Hai tidak akan melepaskan seorang Awas. Dan ternyata Awas still survive di top lane. Satu point kill coba didapatkan, nampaknya mencoba dibalikan kembali Case. Dengan damage yang masih kurang cukup bersama satu bunker Tatar yang selesai menutup Hai, menjadi korban keganasan dari Dewa United Esports di arah top lane. Oke, entah ini termakan adrenalin atau seperti apa karena masih banyak banget sebuah miskalkulasi yang memang terlihat dari beberapa team fight yang udah terjadi loh, Prof. Entah ini match pertama, entah ini termakan adrenalin, entah apapun yang udah terjadi barusan di belakang sana. Tapi miskalkulasi dari tadi banyak banget loh. Ya, kita melihat banyak Banyak sekali banget. backup. Betul? Backup yang berdatangan satu demi satu. Tapi permasalahan utamanya adalah tumbangnya juga satu demi satu. Iya. Dan di sini posisinya Kabuki tumbang, hanya saja Supra Supriyadi dia tidak tumbang sama sekali. Dan untuk di mid lane tidak ada satu walkout altar. Jadi mungkin Case akan terpick off. Mau tidak mau, retribution bahkan harus dikeluarkan begitu saja. Tapi Super Out Supriyadi, dia berhasil menyelamatkan dirinya, itu salah satu hal yang cukup mahal. Kenapa? Kabuki dia mau nggak mau ngeluarin flickernya. Hai pun menjadi korban selanjutnya. Cuma yang akan menjadi masalah kali ini adalah Watt gak punya flicker. Yep. Walaupun di cover oleh seorang Leo Morphy, tapi dia juga gak punya flicker. Bukan sisi yang dimiliki yang cukup besar dari Dewa United di arah top lane. Aura Fire ini bisa nge-solo pick off. Nggak solo sih, sorry. Duo pick off. Duo. Iya. Lagi dan lagi ada Angela di sini posisinya. Iya, ada Angela di posisi sana. Dua pick off, dua player ini. Dan ada sebuah kelemahan kecil di dalam tubuh Brody. Ingat, tiap Brody memberikan damage, dia harus berhenti loh. Dia berhenti loh pergerakannya dari movementnya. Cuman sekarang dengan adanya Tenacity yang dibawa oleh Watt itu sendiri, harusnya ini pun bisa membantu dia lagi loh. Tapi di area bawah, orange buff loh. Perebutan. Dipaksa Sama-sama retribution. retribution juga, cuma bedanya buat di sini kita bakal melihat bagaimana Ray dia pakai weapon master. Jadi akan ada 5% tambahan dari magic power yang tentunya ia miliki. Bakal lebih pedih lagi nanti kalau misalkan dia engage Rhythm of Joy-nya ke arah Kabuki. Ya, tapi lihat sosok Sin. Sin from nobody, tapi lihat kali ini last one. Iron Hook berhasil mendapatkan high. Gue akan membahas Sin sedikit. Ini adalah sosok orang yang from nobody, sekarang lu bermain di MPL. Dan bahkan, kalau dari kasat mata gue pribadi, Aura Fire ini cukup main gameplaynya dengan adanya Sin di kubu dari mereka. Tapi lihat Retribution akan coba diamankan oleh Korban. What a Retribution, take overlord yang sangat mahal. Membuat para pasukan dari Aura Fire tidak jadi rugi. Definisi bisa kita bilang harusnya mereka rugi banget, jadi malah sama. Dan tepat waktu kehadiran dari Heartguard tadi membuat tingkat dari mereka untuk durability-nya, untuk melakukan dari setup-nya. Ini kan akan semakin jauh lebih pede lagi loh. Heartguard-nya tepat banget tadi. Kalkulasinya, kalkulasi terus juga masih ada Tempest of Blade tapi Dixon, penalty zone ke arah belakang. Dan ternyata penalty zone for nothing. Gak ada flicker kali ini. Dan bisa dibilang Aura Fire berhasil mendapatkan informasi yang sangat mahal. Dewa 3, Aura 3. Dallas prediction by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Kali ini Papulung menuju ke arah Dewa.
Padahal seperti kita tahu, Pak Pulung dari awal early prediction-nya menuju Aura Fire. Ya menjadi sebuah pertanyaan mungkin ya pasti. Wah lu abis ngepredik Aura kenapa menjadi dewa untuk sekarang gitu loh. Yes. Tapi dengan ada deretan-deretan tadi yang udah dilihat juga dari beberapa pick-pickan lagi, dari beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Itu menjadi membuat gue juga mempredik tadi ke arah dari Dewa United Esports untuk di game yang pertama ini. Oke, kita berbicara sedikit soal gold. Goldnya nggak berbeda jauh, 4-4 dari segi point kill, tapi objektifnya hanya baru di bottom lane saja yang didapatkan. Fun mendapatkan Berserker's Fury, yang artinya Dewa United Esports harus lebih berhati-hati di lini belakangnya agar jangan sampai mereka terpick off. Karena kalau nggak ada backliner, dari Dewa United Esports mereka tidak akan memiliki damage yang cukup. Dan Brody dari Watt, ingat dia ready flicker, dia dari tadi safe banget di posisi belakang, dan dia juga bisa menghentikan linknya. Ini bisa dibilang jawaban satu-satunya dari Dewa adalah bagaimana Leo Murphy menjaga sosok Brody-nya agar tidak terkena pick off dari Link Angela ini. Yap, Web hampir aja tuh Iron Hook-nya, hampir aja. Iron Hook ya hampir, tapi kita lihat di sini Dixon tidak memiliki flicker dan kemungkinan besar para pasukan dari Aura Fire mereka akan coba mengadu ke arah Turtle. Dan para pasukan dari Dewa United Esports, mereka harusnya udah sadar dengan ada kehadiran para pasukan Aura Fire di pit Turtle. Mereka akankah melepaskan perfect Turtle untuk para pasukan dari Aura Fire atau bahkan Turtle kali ini akan dibiarkan dan menjadi sosok Lord di menit yang ke-8 nanti. Tapi nampaknya dari Dewa United mereka tidak akan melepaskan begitu saja. Ray di garis depan mencoba untuk memberikan tempo terlebih dahulu. Fun, adu retribusi dan bahkan Fun the Camp perfect Turtle for Aura Fire. Berhasil mendapatkan satu moment kill. Karena Turtle mundur ke arah belakang. Superawa Supriyadi belum membantu damage di arah bottom lane. Tapi lihat para pasukan dari Aura Fire mereka hanya bisa mendapatkan Dixon. Dixon hanya menjadi korban. Dan Aura Fire mendapatkan perfect turtle mereka di match kali ini. Oke, lagi dan lagi di sini terlihat bagaimana objektivitas yang dimiliki oleh Van lewat retribution-nya. Ini bagus banget loh, benar-benar bagus banget, on point. Mau dalam tekanan seperti apapun, tapi barusan ada sebuah serangan lagi yang dilakukan ini. Oke, counterpart memory menghilangkan seluruh ingatan dari seorang Kimura. Dan kalaupun dari high masuk ke dalam seorang Kimura itu akan menjadi sia-sia. Yang problem utamanya kali ini mungkin yang harus dihadapi Dewa United Esports adalah retribution-nya. Retribution Fun memang cukup kuat, cukup pede. Karena beberapa belakangan turnamen yang aku kali ini alasan ada pelatihan, belum ada. Masih ditahan begitu saja dengan respon yang sangat cepat membuat Hai masuk ke dalam tubuh dari seorang Fun. Oke, ada beberapa player yang memang sudah standby di area tersebut, tapi barusan ada sebuah setup yang memang tadi mendapatkan satu orang pula. Namun untuk sekarang terbuka lagi beberapa objektif di atas, terbuka lagi beberapa pertahanan lewat Aura Fire. Mereka sepertinya untuk sekarang mulai berkumpul dan mulai stick together. Ada strategi apa yang ini paling memungkinkan ini? Oke, dengan adanya sebuah tembakan menuju ke arah depan tertangkap. Kurtal save the day. Di depan sana Ray mencoba menuju ke arah Kabuki. Tapi lihat Kabuki, still survive, tidak bisa terlalu lama. Counterpart memory, Superawa Supriyadi double kill. Berhasil didapatkan Aura Fire, mereka kehilangan dua player pentingnya. Tapi lihat dari bottom lane, mereka tukar dengan turret. Dorongannya maksimal dan Fun sepertinya tahu. Sepertinya dia tahu akan terjadi hal yang tidak dia inginkan di dalam top lane. Yap. Tapi di bagian tengah coba lihat ada satu lagi plotan. Akankah dia bertahan tapi tidak bisa Fun. Tidak sempat pula dimasukkan oleh Horde yang dimiliki oleh Angela Hai. Hanya bisa melihat dari kejauhan. Wah, ini ada dua hal penting barusan. Yang pertama adalah Leo Murphy, dia percaya banget bahwa mid bisa ditumbangkan sebelum dia recall. Dia menahan dengan darah setetes seperti tadi. Dan dia masih punya pelatihan agar menangkap Karavan. Dan poin kedua, Watt. Dia belum menggunakan Wind of Nature. Di menit ke-9, dia udah selesai dengan Wind of Nature. Dia percaya bahwa Leo Murphy dengan pelatihannya akan menghentikan bagaimana Fun sebelum Tempest of Blade. Tapi lihat, Fun sudah kembali lagi ke lane of down. Memang tidak memiliki purple buff ini yang menjadi keuntungan dari tim Dewa United. Dan itu dia, kalau kita nggak bisa untuk mengadu retribution, jawabannya adalah satu. Ganyang. Hajar dulu. Sikat pemilik retribution. Team fight dulu, bikin mereka nggak bisa adu retribution. Karena itu yang selalu gue lakukan. Dan itu menurut gue adalah salah satu teori gue pribadi. Ya walaupun gue tidak profesional, tapi ya kalau lo nggak pede retri lo, ganyang aja. Ganyang aja tim lawan. Gimana menurut Profesor? Sama aja kayak gini, point kill sama dengan objektif gratis. Yes. Mau itu turret, mau itu purple buff, mau itu Lord, Turtle, yang namanya point kill itu bisa jadi objektif gratis. Oke. Makanya kalau misalkan ada point kill tapi nggak ada objektif, nah itu yang harus dipertanyakan. Mahal banget. Mahal banget karena point kill ini bukan kayak sembarang oke kita dapat kill terus kita dapat gold, enggak. Tapi apa yang bakal jadi next step untuk ditukarkan dengan satu point kill ini. Oke, dan tapi lihat di arah top lane, ini dari Fun akan coba menyelesaikan
Lordnya dengan sangat cepat dan sayang sekali walaupun Lordnya telah selesai tapi setelah melewati detik dari 4-1 Profesor. Yang tandanya Super Minion masih bergerak. Notabene-nya mereka akan coba dapetin inner turret terlebih dahulu. Dan Lord kali ini tidak terlalu menguntungkan dari segi laning phase yang kalau gue lihat. Tidak terlalu menguntungkan karena lihat inner mereka. Wah. Mungkin 2 masih bertahan Profesor. Dan tahu nggak, ini inner yang bagus banget buat Dewa United Esports. Yang pertama, Lord di atas. Lordnya di atas. Yang kedua, Aura Fire malah membuka Magic Sentry untuk Dewa United Esports. Sementara Aura Fire di top lane mereka masih punya inner turret, jadi Magic Sentry-nya nggak akan menyala di arah top lane. Ketika mereka mau Lord, posisi tidak akan terbuka. Itu dia. Mereka nggak ada yang tahu di mana keberadaan dari para pasukan Dewa United Esports lainnya. Dan bahkan kalau bisa kita lihat dari segi gold, Super Awat mengungguli 1000 gold. Ketimbang Kabuki ya. Ketimbang Kabuki yang kita tahu notabene-nya Kabuki. Kabuki salah satu gold laner yang selalu menjadi perhatian para pemain dari tim lawan Aura Fire. Nah, ini dia pertanyaannya. Dia mau Husklaw dulu atau dia mau Hunter Strike dulu? Agar dia bakal punya escape dengan movement speed ketika dia dikejar sama Ray. Ray dari tadi engage-nya ke arah belakang tidak ada. Jadi Rhythm of Joy-nya pasti bakal full damage masuk ke arah Kabuki. Pertanyaannya, dia mau escape pakai apa? Flicker atau Hunter Strike? Yap. Kalau Dan lu sebenarnya tanya- juga untuk Ray punya waktu sedikit banget Betul. loh. Ini beberapa orang oke lah tidak bisa memberhentikan dia secara langsung. Tapi nggak ada HP yang cukup tebal juga di dalam tubuh dari Ray. Makanya untuk menghilangkan Beatrix sebagai salah satu pilihan terbaik dari deretan terburuk untuk Marksman di saat melawan Joy. Ya mau nggak mau dia harus secepat mungkin. Nah, tapi poin plusnya dia udah Bloodwings. Bloodwings Yap. memberikan magic damage yang Ada tinggi. absorb juga. Ada absorb juga. Ini dia perlindungan satu-satunya mungkin untuk Ray dan pantulan damage-nya ini loh. Terlalu sakit. Dan Terlalu sakit menurut dia. gua, opini gua pribadi, ini pribadi ya. Kalau misal tadi dihadapkan dengan posisi seperti tadi, gua menuju ke arah Husklaw. Gua pribadi. Walaupun memang tidak terlalu sakit damage dengan butuhnya Hunter. Tapi lihat Paciman dia mantap! Bloodihan! Oh my God! Leo Murphy smack kali ini. Para pasukan dari Aura Fire mereka terkejut terheran-heran. Dan lihat Lord kembali lagi mungkin akan di tangan dari Dewa United Esports. Oh my God! Oke, kita lihat akankah ada sebuah keberanian ataupun gambling yang akan dilakukan oleh beberapa pemain dari Aura Fire ataupun dari Fan sendirian untuk bisa masuk dan melakukan kontestasi terhadap satu ini, tapi ternyata tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kayaknya kita jarang deh melihat hal tersebut kalau misalkan udah di level MPL. Yep. Ketika ada satu yang ter-take down atau ter-pick off, kayaknya mereka lebih memilih untuk sabar, hold the high ground. Yes. Apalagi ada Parsha, ada Beatrix, dan ingat, Link Angela, ini yang mungkin harus diperhatikan kembali. Dia mau buka Win of Nature-nya, entah untuk ke arah Beatrix atau ke arah Link-nya. Oke. Karena dari tadi kita tidak melihat ancaman yang begitu benar-benar berbahaya untuk kuatnya sendiri. Flickernya masih ready, dia Win of Nature masih ada. Dan bahkan kita tahu sendiri Brody, dia tanpa item defense pun secara status dia kuat. Dia kuat. Tambah Tenacity yang dia Tambah bawa. Tenacity. Tambah Tenacity lagi yang dia bawa. Benar. Dan Ini dia menjadikan udah enak banget untuk Brody di game ini. kemungkinan besar akan ada 4-1 nih komposisinya menurut gue ya. Ini akan ada di 4-1. Kenapa? Kemungkinan besar para pasukan dari Aura Fire mereka akan coba dengan bertahan di arah bottom lane. Tapi lihat one by one situation di arah top lane. Mampukah Ray menangkap dari seorang Fan yang notabene-nya akan cukup sakit dari Fan ketika melawan Ray. Karena ingat, Ray nggak bisa dibantu, Fan bisa dapat duo tiba-tiba. Iya makanya. Ini dia permasalahan utamanya. Kalau seandainya nanti Iron Hook-nya connect lagi, tentu tim fight 4 lawan 5 akan menguntungkan bagi Dewa United Esports ketika Lord-nya masih ada. Alright. Ini siapapun yang tertarik ya untuk sekarang ya. Oke, Lord-nya masih bertahan di depan sana. Super Minion juga membantu. Super Out Supriyadi berhasil mendapatkan mid turret mereka. Kimura akan coba di all in. Langsung menuju ke arah belakang. Tapi Ray mencoba melakukan flanking. Unstoppable didapatkan Super Out Supriyadi. Free hit di arah belakang. Tembak sama plate for nothing. Para pasukan dari Aura Fire mereka kehilangan 2 pemainnya. Ini bencana. Tembus dari Dewa United Esports. Berhasilkan mereka mendapatkan kemenangan. Dan this is it. Looking for wipeout. Aura Fire. Mereka ditumbangkan. Dewa United debutnya berhasil mendapatkan kemenangan pertama mereka. Wow. Super Awat Wow. Supriyadi. Wow, game yang pertama debut untuk Dewa United Esports, tapi mereka melumat habis Aura Fire dengan deretan hero, dengan pola permainan yang cukup mengejutkan kita semua, dan set emblem yang baru benar-benar membantu. Berfungsi 100% bahkan Tenacity, Lethal Ignition, Rupture. Penetrationnya cukup,
ditambah dengan lagi-lagi 0 death. 0 dead dan 0 death point. gua sama KB biasanya punya satu pemikiran yang sama, tapi gua sama dia kali ini berbeda. Iya. KB vote for Leo Murphy, Iya. player of the game. Iya. Gua super out Supriyadi. Karena balik lagi, siapapun yang memulai team fight-nya selalu diawali dari The Roamer. Tapi menurut gua, positioning dan juga pola pikir dia ketika dia bertahan, itu yang mahal sekali sih. Iya. Yang ngebuat dia bertahan sampai 0 dead. Wah itu tadi pas banget momentum terakhir. Bloody Hand penentu lah di arah mid lane. Yap. Apalagi ketika Link Angel ternyata tidak bisa maksimal. Efek suppress ini emang Yap. level tertinggi dari efek crowd control. Oke, Kita tahu sendiri lah itu. ini di last fight tadi